Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Haryadi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing dan berbagi tentang penguatan keimanan seseorang yang mengalami sakit psikosomatis, GERD, asam lambung, dan anxiety, di mana orang-orang yang mengalami GERD, asam lambung, psikosomatis, dan anxiety ini selalu merasa cemas, ketakutan, berpikiran buruk, perasaan-perasaan yang buruk dan tidak menentu. Dimana di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku. Di sini aku mempertebal keimanan aku bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ikhlas ayat ke-1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dia Allah Tuhan yang Maha Esa. Kepadanya tempat sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada pun yang setara dengan Dia. Di sini jelas bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, jadi satu dan tunggal, dan tidak ada yang lainnya yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bagi teman-teman yang sedang mengalami psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung, menurut pengalaman aku sendiri, di sini aku itu selalu seperti menuhankan ikhtiar yang aku lakukan, seperti berobat ataupun menggunakan obat-obatan herbal ataupun menggunakan obat-obatan dokter. Dan ini menurut aku itu secara berpikir, secara logika, apakah benar kita itu ikhtiar terus menerus? Tapi yang aku rasakan di sini masih tetap seperti itu dan masih berulang terus rasa cemas dan rasa takut. Dan ternyata kuncinya itu adalah dimana kita itu harus tahu bahwa Allah itu Maha Esa, jadi satu. Kita tidak boleh menuhankan ikhtiar, dan kita tidak boleh menuhankan obat-obatan yang kita minum. Jadi kita itu yang pertama harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus dimulai dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu ingin meminum obat ataupun kita ingin berikhtiar. Kita itu harus menyebut nama Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang kedua di sini, kepadanya lah tempat segala sesuatu bergantung, di mana kita itu tidak boleh menggantungkan entah itu perbuatan kita, entah kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kita merasa ketakutan dan kecemasan, nanti ada yang bisa menolong kita kayak dokter ataupun apa itu, seperti obat-obatan. Jadi kita itu tidak boleh menggantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini teman-teman, baik itu di perjalanan ataupun di rumah, baik sendirian maupun sedang berkerumun, pastikan kadang rasa takut, rasa cemas atau rasa kepanikan itu pasti tiba-tiba akan datang. Jadi kita itu harus menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ayat ketiga berbunyi, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
Jadi di sini itu bahwa Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu Maha Esa dan Maha Tunggal. Jadi segala sesuatunya itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang ayat keempat berbunyi, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Di sini jelas, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia, maksudnya ya. Jadi di sini jelas bahwa dokter maupun orang-orang yang menyembuhkan, semuanya itu adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena psikosomatis, orang yang terkena asam lambung, orang yang terkena GERD dan kepanikan dan kecemasan, itu bisa sembuh karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini semoga teman-teman itu bisa memahami dan mengerti bahwa kita itu harus memperkuat keimanan kita, bahwa kuncinya orang yang mengalami GERD, asam lambung, psikosomatis, baik itu ketakutan, kecemasan yang berlebih, dan rasa takut, tiba-tiba muncul sakit nyeri di dada, sakit di punggung, dan di bagian tubuh manapun, kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian sharing aku kepada teman-teman. Semoga teman-teman mengerti dan memahami sharing aku ini, dan semoga teman-teman mendapat hidayah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa sembuh dari penyakit psikosomatis, GERD dan asam lambung. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.